Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simbang Meri SI MSI, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 1 tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Pelatihan ini dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2025. Lebih kurang sudah berjalan 1 bulan. Banyak hal-hal positif yang didapat di dalam pelatihan ini yang perlu kita implementasikan di dalam aktivitas kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan kerja maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tema kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme melalui analisis kewaspadaan nasional untuk menjamin kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara. Hal ini dilatar belakangi oleh pelayanan publik yang efektif dan berintegritas merupakan fondasi kokoh bagi sebuah negara yang stabil dan sejahtera. Kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mencerminkan seberapa baik sistem pemerintahan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perizinan. Setiap interaksi publik harus didasari oleh prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Sayangnya, idealisme ini seringkali tergerus oleh berbagai tantangan internal yang mengancam kredibilitas negara. Korupsi misalnya, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sementara itu, birokrasi yang lambat dan berbelit menciptakan hambatan ekonomi dan sosial, menghambat inovasi serta memicu ketidakpuasan publik. Menghadapi ancaman internal tersebut, kewaspadaan nasional menjadi sangat relevan. Konsep ini melampaui sekedar respon terhadap ancaman militer, melainkan mencakup kesadaran kolektif untuk menjaga integritas dan kinerja seluruh elemen bangsa, termasuk di dalam organisasi pelayanan publik. Kewaspadaan nasional berperan sebagai sistem peringatan dini yang proaktif, memungkinkan aparatur negara untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi resiko sebelum berkembang menjadi krisis. Dengan meningkatkan kewaspadaan, organisasi dapat membangun mekanisme internal yang lebih kuat, seperti sistem pengawasan yang efektif, prosedur anti korupsi yang ketat, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Oleh karena itu, paparan ini akan menganalisis bagaimana kewaspadaan nasional dapat diimplementasikan secara sistematis dalam organisasi pelayanan publik dengan menjadikan nilai-nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban sebagai kerangka kerja. Kita bisa menciptakan aparatur sipil negara yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat. Membangun kesadaran ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik rakyat, sehingga menjamin kesinambungan integritas dan kinerja pelayanan publik dalam jangka panjang. Untuk memahami secara mendalam hubungan antara kewaspadaan nasional dan pelayanan publik, paparan ini akan sedikit mengupas beberapa
pertanyaan kunci yang menjadi fokus utama antara lain, bagaimana keterkaitan antara kewaspadaan nasional dan kesinambungan integritas organisasi pelayanan publik. Pelayan ini mengkaji peran kewaspadaan nasional sebagai instrumen preventif dan proaktif dalam menjaga integritas di lembaga publik. Analisis akan difokuskan pada bagaimana kewaspadaan nasional yang mencakup kesadaran terhadap ancaman internal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem yang kuat. Bagaimana sikap proaktif ini dapat menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas, sehingga integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam setiap tindakan dan kebijakan. Kemudian, bagaimana nilai-nilai dasar bela negara dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. Poin ini sedikit akan meneliti bagaimana 5 dasar bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara dapat diterjemahkan menjadi etos kerja yang produktif. Paparan ini akan mengurai bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menginspirasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik, patuh pada regulasi, dan mengambil inisiatif demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kewaspadaan nasional dalam organisasi pelayanan publik. Pertanyaan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan organisasi pelayanan publik. Strategi yang akan diusulkan mencakup implementasi kebijakan, program pelatihan, hingga pembentukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif, yang bertujuan untuk memberikan panduan praktis tentang bagaimana organisasi dapat membangun, mempertahankan kewaspadaan nasional sebagai bagian integral dari kemudian budaya kerja. Dapat kami sampaikan tujuan dari paparan ini antara lain analisis peran kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional memainkan peran yang krusial sebagai perisai proaktif dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Lebih dari sekedar kesiapan menghadapi ancaman fisik, kewaspadaan ini adalah sikap mental yang peka terhadap potensi bahaya internal seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya akuntabilitas. Kemudian, menjaga integritas. Kewaspadaan nasional membantu menciptakan sistem peringatan dini terhadap perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan budaya waspada, pegawai lebih termotivasi untuk melaporkan pelanggaran, sementara organisasi dapat membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan. Ini memastikan bahwa integritas menjadi bagian dari identitas organisasi, bukan hanya aturan yang harus dipatuhi. Kemudian, meningkatkan kinerja. Kewaspadaan nasional mendorong efisiensi dan inovasi. Dengan menyadari tantangan yang dihadapi, organisasi dapat merumuskan prosedur yang lebih efektif, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis. Hasilnya adalah pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam paparan ini kami juga dapat menyampaikan penerapan nilai-nilai dasar dari bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara dapat menjadi panduan moral untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapannya secara konkret dapat terlihat di dalam, pertama,
cinta tanah air. Cinta tanah air adalah nilai dasar yang mendorong setiap individu untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pelayanan publik, nilai ini termanifestasi di dalam komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Aparatur yang mencintai tanah air akan menganggap pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian, bukan sekedar kewajiban. Mereka akan merasa bangga menjadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah bangsa, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau birokrasi yang lambat. Karena setiap tindakan positif akan berdampak pada kemajuan negara secara keseluruhan. Lebih dari itu, cinta tanah air juga memotivasi pegawai untuk menjaga aset-aset negara dan menghindari praktik yang merugikan seperti korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Nilai ini membangun kesadaran bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah milik rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, cinta tanah air menjadi fondasi etis yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan selalu berorientasi pada kemakmuran dan kebaikan bersama. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara berarti memahami dan mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku. Nilai ini sangat fundamental dalam organisasi pelayanan publik karena menjamin terciptanya sistem yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Pegawai yang sekedar akan pentingnya nilai akan bekerja sesuai prosedur, menghindari tindakan-tindakan ilegal, dan mempraktikkan transparansi dalam setiap layanan yang diberikan. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, tapi sebagai bentuk komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kesadaran ini juga mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan aparatur pemerintah. Ini mendorong partisipasi aktif dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan tertib. Dengan mematuhi peraturan, setiap pegawai berkontribusi pada stabilitas negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Nilai ini menjadi kunci untuk mengatasi masalah birokrasi yang berbelit-belit dan memastikan bahwa setiap proses pelayanan berjalan efisien dan sesuai dengan koridor hukum. Kemudian, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara berarti menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aspek pekerjaan. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kewaspadaan nasional yang berlandaskan nilai bela negara adalah solusi holistik untuk tantangan yang dihadapi oleh pelayanan publik saat ini. Ini adalah strategi menggabungkan pencegahan, pembangunan etika, dan peningkatan kinerja dalam suatu kerangka kerja yang kuat. Organisasi yang mengadopsi pendekatan ini akan mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermartabat, sehingga memperkuat legitimasi dan kredibilitas negara di mata masyarakat. Terima kasih. Demikian paparan pada siang ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.